محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن كنت ربنا وقدر جيلاني وإمة الأربعة رضى عنهم سبحان حضرة الجميع المكرمين هذه القرى يتجه إلى رسول وحولها وإلى حضرتنا والحبيب القدر سورة رمضان سورة والنسمى سرره ونترجم لسرتهم ثم إلى حضرة جميع مسند المسجد التقوى والمدرسة السلفية والبلاد والمدرسة الاتحاد والسلفية والمعهد الشبان والبرية والمدرسة القرآن والمعلمين فيها والمتعلمين فيها والواقفين لنا والمسؤولين لنا الذين يسبقون بالإيمان ومن حضرة جميع مثل القراء وراد المدرك من جميع مكر القرآن وقارب لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القرآن وزم سيدنا الشيخ محمد ترون من قدس الله سرره ودرجات رسالتهم سبحان حضرة جميع المؤسسين سبحان حضرة جميع المؤسسين وزر وسلسلة سورة دراتي المغرب عند الكتاب نصفين من الشيخ محمد بن النبي الجري وأصل وسلسلتهم سورة حضرة الجزء الشاولين أرواح سنبقنا من سورة حضرة الأرواح من حضرة المجلس خصوصا آبائنا وأماتنا وجداتنا جدتنا ومشيخنا شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد النائمين حمد الشاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمقالة 29 عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه تفضل على من شئت فأنت أميره was'al man syi'ta fa anta asiruhu wastaghni amman syi'ta fa innaka nadhiruhu. Melanjutkan pada makalah yang ke-29. Di sini kita akan membahas, kita akan mempelajari yaitu suatu perkara yang mana di sini adalah terjadi sehari-hari dengan kita, atau bahkan mungkin bisa dikatakan hukum alam. Akan tetapi sebelum dikatakan hukum alam ini, Sayyidina Ali karramallahu wajhah sudah menjelaskannya, yaitu tentang menguasai, dikuasai, atau mengimbangi. Nah, ini nanti kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu 29. Adapun maqalah yang ke-29. An Ali bin Abi Thalib, yaitu dijelaskan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Karrama, semoga Allah memuliakan siapa Allah Ta'ala
wajahu, atas wajahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa isi maqalah tersebut? Yaitu tafaddal, silahkan. Maksudnya apa silahkan? Ai ahsin ilaihi, tafaddal, berikanlah jasa, alaman atas seseorang syi'ta yang engkau kehendaki. Maksudnya apa? Ai ahsin, berbuatlah kebaikan, ilaihi, kepada orang, wa an'im, dan berilah kenikmatan, alaihi, atas orang lain. Nah, ketika kita bisa berbuat baik kepada orang, memberikan kenikmatan kepada orang, fa'anta, maka sesungguhnya engkau amiruhu, adalah pemimpinnya. Yang dimaksud ialah ai in ahsanta ila syahsin bil ata'i sirta amiran lahu. Yang dimaksud ialah jikalau engkau berbuat baik kepada orang lain, entah itu dengan memberi, menolong, memberikan kebahagiaan, kenikmatan, serta amiran, maka engkau akan menjadi pemimpinnya atau engkau akan menguasainya. Nah, ini kan yang terjadi. Sebelum kita mempelajari makalah yang ke-29 ini, sudah memang biasanya orang yang bisa menolong atau bahkan mungkin yang punya pangkat lah, ketika mengurus sesuatu, otomatis yang menolong ini akan menguasai orang yang ditolong. Dalam arti menguasai apa? Apa yang menjadi kehendak orang yang menolong, pasti mengiyakan. Nah, ini berarti dia di bawah kendali orang yang berbuat baik kepada orang tersebut. Makanya ketika engkau ingin menjadi seorang pemimpin, maka tebarkanlah kebaikan, maka tolonglah orang lain. Sudah pasti engkau akan menguasainya. Engkau akan menguasainya. Nah, sebelumnya kan kita saja ngono, ya enggak. Itu ya wis hukum alam, mau ditolong ya. Bahkan nanti ada keterangan lagi di bawahnya. Jadi apabila Anda berbuat baik kepada seseorang, maka Anda akan menguasai orang tersebut. Nah, itu poin yang pertama tentang menguasai. Nah, sekarang yaitu tentang dikuasai. Jadi tafaddal ala man syi'ta fa anta amiru. Selanjutnya ialah was'al man syi'ta fa anta asiru. Was'al, dan mintalah, memohonlah, man, kepada seseorang syi'ta yang engkau kehendaki, fa anta, maka engkau akan menjadi asiruhu, budaknya atau tawanannya. Yang dimaksud ialah aywas alan nas ma tahtajuhu minal mal wal ilmi fa in ihtajta ila syahsin fi dzalika surta abdan lahu li anna nas jubilat bi hubbi man ahsana ilaiha kama fil hadis.
Jadi ketika kita meminta-minta kepada orang lain, minta apapun itu, entah itu terkait dengan tenaga, pikiran maupun ilmu, maka kita akan menjadi bawahannya atau budaknya. Kebalikan dari poin yang pertama tadi, menguasai, nah sekarang kita dikuasai. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man ahabba syai'an fahuwa asirun lah." Waman, dan barang siapa ahabba yang lebih cinta syai'an kepada sesuatu, fahuwa, maka otomatis orang tersebut asirun, akan menjadi budak atau bawahan lahu atas perkara yang dicintainya. Sudah, kita tidak usah berbicara tentang mungkin ibaratnya kita minta jasa kepada orang lain. Itu memang sudah seharusnya kita ditolong, ya kita balas berbuat baik kepada orang tersebut. Itu sesama manusia. Dan sebagaimana sabda Rasulullah ini, waman ahabba syai'an fahuwa asirun lah. Ketika kita mencintai sesuatu, contoh kita punya kendaraan atau kita punya ternak, sudah sapi, itu sebagai aset, sebagai tabungan. Ketika sewaktu-waktu butuh berarti bisa dijual, berarti kita cinta pada hewan ternak tersebut. Apa yang terjadi? Fahuwa asirun, maka dia akan menjadi bukan budaknya. Lah kok bisa? Iya, sampai tidak direkno, dikasih makan, nggak peduli hujan, panas. Bahwa asirun, punya mobil, katakan, ketika cinta dengan sesuatu maka akan jadi budaknya. Mobil dirawat, dikumbah, dicuci, kotor sedikit dilap, nah akan jadi budaknya. Bahkan Sayyidina Ali menjelaskan bahwasannya, ana abdu man allamani harfan, fa in sya'a ba'ani wa in sya'a a'taqani. Saking Sayyidina Ali ini menghargai orang yang pernah mengajarinya. Jadi ana abdu man allamani harfan, aku adalah budak seorang yang mengajariku walaupun satu huruf. Jadi menurut Sayyidina Ali, yang namanya seorang guru, walaupun dia mengajari hanya satu huruf saja, itu sudah dianggap guru beliau. Sampai-sampai Sayyidina Ali berkata, fa in sya'a ba'ani wa in sya'a a'taqani. Biarpun dia mengajari saya satu huruf, terserah dia akan menjual aku atau akan memerdekakanku. Nah itu. Jadi memang Sayyidina Ali ini luar biasa. Ini luar biasa dalam menghargai seorang yang mempunyai ilmu. Makanya pernah kami sampaikan bahwasannya ketika kita minta pertolongan seorang ustaz, seorang kiai, ketika memberi amplop, otomatis ya dengan isinya ya, amplop beda ya. Itu jangan diniati membayar. Jangan diniati membayar. Karena apa? Menurut Sayyidina Ali dalam riwayatnya, harga
Sayyidina Ali ketika belajar itu dihitung per huruf, satu hurufnya itu setara senilai 4 gram emas, satu huruf. Nah, ketika kita dimintai tolong, kita meminta tolong kepada seorang ulama, seorang kiai maupun ustadz, terus kita kasih amplop dengan niatan membayar, tidak ada apa-apanya. Setegel huruf itu enggak ada. Dan kalau niat membayar, dihitung loh per huruf. Ketika ngaji itu berapa huruf itu, berapa kalimat itu. Jadi Sayyidina Ali dalam menghargai orang yang mempunyai ilmu itu, kalau dihitung di total kalkulasi satu hurufnya itu 4 gram emas. Nah sekarang 1 gram emas berapa? 900, hampir 1 juta. Satu huruf itu 4 juta. Nah terus bagaimana caranya? Caranya bukan niat kita membayar, tapi niat ucapan terima kasih atau bisyarah. Bisyarah itu apa? Bebunga. Ucapan terima kasih. Ojo niat bayar. Ya membayar. Terus ketika sudah membayar saenake dhewe, menganggap karyawannya dan sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Itu. Jangan diniati membayar. Ini bukan berarti ini saya ngaji di Arsompat ini. Mahola ini. Itu ada pertanyaan. Pak Yai, bukannya seorang ustadz itu berdakwah itu lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ketika dikasih amplop masih mau menerima? Itu ada pertanyaan seperti itu. Lalu masanya dulu ngaji ya orang berbiaya. Bukan masalah itu. Perkara ini sampai disinggung oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ingin ngaji kepada Rasulullah, tapi para sahabat tersebut ketika bertanya ngaji, malaikatan, ya orang mangan, ya orang ngombe, dalam arti tidak membawakan sesuatu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sabda firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada intinya apakah akan menjadikan engkau miskin ketika engkau bertanya ngaji bersama Rasulullah membawakan sesuatu? Sampai seperti itu. Allah sendiri yang berfirman. Jadi bukannya kita ini dalam arti apa ya, memberikan kepada seorang ustadz ini adalah membayar karena sudah dimintain tolong. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Ya kita niat memberi bisyarah atau berbunga, kita ucapan terima kasih. Mana luweh-luweh itu kadang kebangetan. Antara sing mimpin doa nganti serak dikei mik sisan. Berkate wong sing ngontak ngantuk ning isor gedang mangkate nggo kaos karo ngowah-ngowah, karo berkate sing mimpin donga lho padha isine. Kebangetan. Jadi berkatnya sing nok ngisor mburi pintu lah katakan, mburi pintu wis mangkate nggo kaos, waktu ngaji tahlilan ngowah ngontak ngantuk, wayah mangan melek, pembagian berkat podo isine. Nah kira kebangetan. Jadi kita memang harus belajar adab, cara menghargai
bukan menghargai orangnya, menghargai ilmunya. Jadi seperti itu. Ya jadi pada sing ngowah-ngowah ngontak ngantuk orang modal blas. Nah sing baca doa ki modal, sing ngaji, ya, termasuk bisa mendapatkan ilmu. Salah satu di antaranya wabul ghatin. Wabul ghatin apa sangu, ana sangune. Untuk mendapatkan sangu. Kayak Raden Komarudin alias Raden Bawu. Nah itu ngilmune kekebaan. Nah jadi seperti itu. Makanya Sayyidina Ali sampai menyerahkan jiwa raganya. Seandainya saya ini dijual juga saya serahkan. Seandainya saya dimerdekakan juga saya serahkan. Sampai segitu. Karena apa? Dia diberikan ilmu. Makanya dia dikuasai oleh gurunya. Karena diberikan ilmu. Jadi seperti itu. Nah itu yang kedua. Yaitu yang pertama tadi menguasai. Yang kedua dikuasai. Nah bagaimana caranya kita agar supaya tidak dikuasai dan tidak menguasai. Yang ketiga ialah bismillahirrahmanirrahim. Wastaghni amman syi'ta fa innaka nadhiru. Wastaghni. Dan apa ya, semugihlah, cukupkan dirimu amman atas seseorang syi'ta yang engkau kehendaki, fa innaka maka sesungguhnya engkau nadhiruhu adalah seimbang dengannya. Ai iktafa tegesi cukupkanlah bima dengan sesuatu indaka apa yang menjadi kepunyaanmu minar rizqi, yaitu contohnya dari rezeki, wala tastaqirru, dan tidak membutuhkan fil mali dalam harta benda li syahsin bagi seseorang ghaniyun kasirul mal, yaitu yang kaya yang banyak hartanya. Fa illam taftaqirru, maka jikalau engkau tidak membutuhkan ilaihi kepada seseorang, sirta maka engkau akan menjadi ghaniyan, akan menjadi kaya, mislahu seperti lisyahsin ghaniyin kasir mal, seperti orang yang mempunyai harta benda yang banyak. Maksudnya apa? Tidak meminta-minta kepada orang lain, baik itu secara materi ataupun yang lain. Tapi beda kalau dengan masalah ilmu. Maksudnya apa? Agar supaya seimbang. Karena menurut Sayyidina Ali, yang dimaksud dengan kaya yang sesungguhnya, biarpun katakan secara materi tidak berkelimpahan, tapi dia tidak meminta-minta kepada orang yang kaya raya, itu setara, gitu loh. Setara, seimbang. Karena nggak ngemis-ngemis, ada 10.000 kan, nah itu namanya. Biarpun 10.000, ketika dikasih, kamu menjadi hamba sahayanya, menjadi tawanannya. Ini tak kasih 10.000, tapi antar saya dulu ya. Gitu. Jadi ketika kita akan agar supaya seimbang dengan orang yang kaya raya, katakan, kita tidak minta-minta kepadanya, kita tidak mengharap kepadanya, maka sirta ghaniyyan mislahu, akan kaya seperti orang yang banyak. Karena apa ya? Kita tidak minta sesuatu kepada orang tersebut. Nah itulah mengimbangi. Caranya mengimbangi itu seperti itu. Kak ngantuk ki paham atau ngantuk gitu jadi. Ngontak. Nah, ini gara-gara berkahnya puasa Kemis, poso orang seneng rasa sakit kopi. Semua ngirit. Jadi itu tadi makalah yang ke-29 antara menguasai seseorang atau
kita yang dikuasai atau bahkan kita mengimbangi, sebagaimana Sayyidina Ali menjelaskan pada makalah ke-29 ini. Jadi ya monggo, kita mau pilih mana? Kita mau pilih yang menguasai seseorang, baik itu secara materi, ilmu ataupun yang lainnya, atau bahkan kita yang dikuasai, atau kita yang nimbangi. Jadi seperti itu adalah sebuah pilihan. Jadi hidup ini adalah pilihan. Monggo mau beribadah ya monggo, mau enggak ya monggo, tapi ya lihat dampaknya. Ketika kita ibadah takwa, maka akan dijanjikan surga oleh Allah. Ketika kita tidak taat, tidak ibadah, maka akan dimasukkan neraka kepada Allah. Jadi terserah. Jadi sebagaimana makalah yang sebelum-sebelumnya kita bahas. Jadi tafaddal i'mal kaman tasya. Jadi berbuatlah semaumu, sepilih sakarepmu, sepilihanmu. Kamu mau bertakwa maupun tidak ya silakan. Mau menguasai, menjadi seorang penguasa atau yang dikuasai, atau bahkan mengimbangi, ya silakan. Yang penting sudah disampaikan, sudah diatur di dalam ilmu agama kita. Semoga kita semua dianugerahkan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat ialah ilmu yang kita amalkan, maka akan menjadi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakir sembari. Subhanaka la nuhsi sanana 'alaika kama tasnita 'ala nafsi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima wal khatim lima sabaq wa nasih haqqa bil haqq wa nadira siratal mustaqim. Sallallahu ala qadri mikal azim. Allahumma yassir fa'ilna nafi'a warzuqni fahma wa 'amalan shalihan taqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban. Allahumma ij'alna wa awladana wa talabidana wa azwajana wa jiranana wa jama'atina min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan nanalu biha ziyarat haram wa haram sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana umurana wa dunya akhir. Allahumma yassir lana wa ballighna zara Makkah wa Madinah bihaqqi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tata'ala fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa aslahta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafita wa la hadan akhar illa qadita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika an-nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatuh. Al-Fatihah.